Pemirsa PT Campina Ice Cream Industry Tbk atau CAM ini berencana untuk memperluas ekspansi usaha di 2026. Pemirsa, di mana hal ini dilakukan dengan menembus kota-kota sekunder di Indonesia yang selama ini belum dijangkau produk es krimnya. Selain itu, Campina juga akan memperkuat penjualan produk di pasar domestik guna mendorong pertumbuhan bisnis yang lebih luas. PT Campina Ice Cream Industry Tbk atau CAM berencana memperluas ekspansi usaha di tahun 2026 dengan menembus kota-kota sekunder di Indonesia. CAM mengejar peluang pertumbuhan bisnisnya dengan memperluas penetrasi ke kota-kota sekunder yang belum dirambah sebelumnya. Strategi ini diharapkan membuka pasar baru, sekaligus meningkatkan pangsa pasar produk es krim Campina di luar wilayah utama penjualan saat ini. Di sisi lain, Perseroan mengatakan perusahaan akan maju penjualan sambil tetap efisien dalam biaya distribusi. Strategi efisiensi ini memanfaatkan fasilitas distribusi yang sudah ada, sehingga beban fixed cost tetap terkendali meski perluasan pasar berlangsung. Langkah ekspansi Campina datang di tengah kondisi pasar FMCG yang menghadapi tekanan biaya dan kompetisi ketat, termasuk dalam hal margin, keuntungan, dan tantangan daya beli konsumen. Meskipun demikian, ekspansi ke wilayah baru dianggap sebagai jalan tumbuh untuk menjaga pertumbuhan kerja usaha. Berbagai sumber untuk IDXJNO. Pemirsa, PT Total Bangun Persada Tbk kembali mencatatkan capaian positif di akhir tahun 2025 dengan berhasil meraih kontrak baru senilai 5,33 triliun rupiah. Keberhasilan ini menjadi salah satu indikator tren pertumbuhan kinerja emiten konstruksi tersebut dalam menghadapi tantangan pasar yang dinamis. PT Total Bangun Persada Tbk kembali mencatatkan capaian positif di akhir tahun 2025. Hingga saat ini nilai kontrak baru TOTL telah melampaui target awal yang ditetapkan untuk tahun buku 2025, yakni sekitar 5 triliun rupiah. Perseroan menunjukkan realitas positif dalam perolehan proyek sepanjang tahun ini. Kontrak tersebut berasal dari berbagai segmen proyek konstruksi, termasuk bangunan komersial, fasilitas industri, dan data center, sekaligus mencerminkan peluang pasar yang masih terbuka luas bagi perusahaan. Menurut laporan resmi perusahaan, TOTL menargetkan pendapatan sampai 3,5 triliun rupiah dan laba bersih sekitar 295 miliar rupiah pada akhir tahun ini. Langkah perusahaan juga termasuk penyesuaian kegiatan usaha dan pengembangan portofolio bisnis agar selaras dengan standar klasifikasi industri terbaru dan ketentuan OJK, selain tetap mendorong efisiensi operasional dan kualitas layanan proyek. Manajemen TOTL menyatakan pipeline tender proyek strategis masih cukup besar, dengan nilai prospektif mencapai puluhan triliun rupiah, membuka peluang penambahan kontrak baru di masa depan. Rencana ekspansi fokus pada proyek berskala besar seperti pusat data, fasilitas industri, dan pengembangan kawasan komersial, sekaligus memperkuat basis kontrak perusahaan di tahun 2026 dan seterusnya. Berbagai sumber untuk IDXJNO. Pemirsa, PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bersiap menembus pasar ekspor minyak pada ataupun menjelang tahun 2026. Untuk mewujudkan rencana ekspor ini, SMLE menggandeng PT Kencana Alam Sakti sebagai mitra distribusi yang akan membantu menyalurkan produk ke pasar global seperti India, China, dan Eropa. PT Sinergi Multi Lestarindo Tbk bersiap menembus pasar ekspor minyak nilam menjelang tahun 2026. Perusahaan yang bergerak di bisnis bahan baku ini merencanakan pengiriman minyak nilam ke luar negeri sekaligus meluncurkan merek produk sendiri. SMLE melihat minyak nilam sebagai produksi strategis dengan permintaan tinggi di sejumlah negara karena fungsinya dalam industri parfum, kosmetik, dan wewangian. Dengan kerjasama baru ini, perusahaan berharap dapat memperluas jangkauan pasar sekaligus meningkatkan nilai tambah produk nilam Indonesia di pasar internasional. Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu produsen minyak nilam utama dunia yang sebagian besar diekspor terutama ke Eropa dan Asia. Karena minyak nilam dipakai sebagai bahan penting dalam wewangian dan kosmetik. Strategi ekspor ini diharapkan tidak hanya meningkatkan volume penjualan, tetapi juga membuka peluang pasar baru serta memperkuat posisi SMLE di industri global minyak atsiri. Perseroan juga menyiapkan peluncuran merek produk sendiri untuk mendukung upaya ekspor dan memperluas lini bisnis, bukan sekedar menjual bahan baku kepada pihak lain. Langkah ini selaras dengan target SMLE dalam meningkatkan nilai tambah produk dan memperbesar kontribusi terhadap devisa negara melalui ekspor komoditas unggulan.
Secara keseluruhan, persiapan ekspor minyak nilam oleh SMLA melalui kerjasama distribusi dan peluncuran merek produk sendiri menjadi strategi penting untuk memasuki pasar global. Langkah ini juga menunjukkan peluang kuat Indonesia sebagai produsen minyak nilam unggulan dunia, sekaligus memperluas pangsa pasar dan meningkatkan pertumbuhan bisnis menjelang 2026. Berbagi sumber, IDX Channel. Pemirsa, meski kinerja PT Tiga Raksa Satria Tbk menurun sepanjang 2025, namun manajemen sedang menyiapkan strategi pemulihan untuk mengembalikan pertumbuhan pada 2026. Perusahaan distribusi produk konsumsi ini terus menyusun rencana agar pendapatan kembali meningkat setelah tekanan penurunan tahun ini. Meski kinerja PT Tiga Raksa Satria Tbk menurun sepanjang 2025, namun manajemen sedang menyiapkan strategi pemulihan. Hingga kuartal 3 2025, pendapatan TGKA turun sekitar 5,56% secara tahunan dari 10,07 triliun menjadi 9,51 triliun rupiah. Penurunan ini terutama terjadi pada lini distribusi produk susu, makanan ringan, dan barang konsumen lainnya yang menjadi tulang punggung bisnis TGKA. Manajemen memahami bahwa daya beli konsumen yang belum pulih menjadi salah satu tantangan terbesar saat ini, sehingga diperlukan langkah strategis untuk meningkatkan permintaan dan kinerja penjualan di sisa tahun. Untuk pemulihan kinerja pada 2026, TGKA tengah menyiapkan sejumlah strategi. Salah satunya adalah memperkuat kerjasama dengan prinsipal baru untuk memperluas portofolio produk dan meningkatkan distribusi di berbagai wilayah. Industri kontan selain itu, perusahaan juga fokus meningkatkan efisiensi internal, termasuk melalui transformasi sistem operasional dengan adopsi teknologi baru dan perbaikan proses distribusi. TGKA optimistis permintaan konsumen akan mulai pulih seiring kondisi ekonomi yang membaik, sehingga langkah kolaborasi prinsipal baru dianggap penting untuk membawa kenaikan penjualan. Perusahaan juga terus mengevaluasi struktur biaya dan operasional distribusi agar tetap kompetitif di tengah tekanan pasar dan daya beli yang belum sepenuhnya stabil. Secara keseluruhan, Tiga Raksa Satria memetakan strategi menyeluruh untuk memulihkan kinerja di 2026 dengan memperluas jaringan prinsipal, meningkatkan efisiensi operasional, dan menyesuaikan struktur bisnis dengan kondisi pasar saat ini. Dengan langkah-langkah ini, TGKA berharap dapat kembali tumbuh secara signifikan setelah mengalami tantangan penurunan pendapatan di 2025. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewo menyatakan siap mengalihkan anggaran hasil efisiensi belanja kementerian lembaga sebesar 60 triliun rupiah untuk pemulihan dampak bencana Sumatera. Purbaya memastikan anggaran pemulihan bencana akan berasal dari APBN. Adapun untuk tahun ini, Purbaya menyebut BNPB telah mengajukan anggaran 1,6 triliun rupiah. Menkyu juga masih menyediakan anggaran 1,3 triliun rupiah untuk bisa diminta BNPB tahun depan. Menkyu juga akan memberikan relaksasi anggaran bagi Pemda yang wilayahnya terdampak bencana. Tentunya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya, even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60T yang bisa